membantu proses berkomunikasi secara maksimal untuk program-program kerja pemerintah yang latar belakangnya adalah tujuan kita bernegara. Pertama tentu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi dijelaskan programnya, dijelaskan latar belakangnya, dan dikomunikasikan secara maksimal, insyaallah. Lebih ke arah jubir apa ya? Persisnya nanti dengan pengumuman Bapak Presiden, tapi sampai sejauh ini yang rasanya berkomunikasi itu kan ada di Badan Komunikasi Pemerintah. Begitu. Jadi kepala Bakom, Pak. Persisnya kita tunggu pengumuman Bapak Presiden karena prerogatif dari Bapak Presiden. Penggantinya siapa, Pak? Pengganti saya. Ya. Kembali kepada Bapak Presiden. Infonya Pak Dudung ya, Pak? Ya? Infonya Pak Dudung. Sebentar lagi lihat yang datang siapa. Tapi udah ada komunikasi, Pak. Kasih ya, kasih. Kamera Pak, izin Pak, kamera. Siap. Ya, gimana? Dilatih sebagai apa, Pak? Undangannya suruh datang jam 2. Katanya ada gladi resik. Ya, kita datang. Undangan resik apa tuh, Pak? Ini kapan, Pak? Saya ya nanti aja lah kalau itu ya. Nggak boleh ngaduluin, nggak enak. Kabar Kan bisa berubah juga. Tapi undangannya apa, Pak? Dalam undangannya itu sebagai apa? Ya hadir ada pelantikan. Gantian menteri, Pak? Belum tahu. Pak dilantik Menteri LH ya, Pak? Belum tahu persisnya. Tapi kalau jadi menteri LH bagaimana, Pak? Siap? Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas kerja keras. Sudah ada ancang-ancangnya, Pak, program-program itu? Oh banyak udah. Tapi kira-kira apa aja? Yang paling depan mata ya soal sampah apa semua ya. Terus kita harus keep up juga dengan isu-isu untuk kesempatan internasional. Secara bertahap kita harus memenuhi. Kira-kira gitu. Pak, penjadian komunikasinya udah lama apa baru-baru ini? Ya kan dengan Pak Presiden kan sudah dari tahun 90-an bahkan sudah bareng. Berarti sudah ada komunikasi dengan Pak Anies ya, Pak? Jam berapa, Pak? Pastinya, Pak? Dari pagi ya. Pak, indeks mewakili teman-teman buruh gitu, ya, Pak? Insya Allah teman-teman buruh sih harusnya mendukung ya. Karena kita kan memang mulainya dari situ. Jadi saya juga bekerja ya diuji lah gitu. Mudah-mudahan lulus gitu. Jadi ini bisa mewakili gerakan atau teman-teman dari buruh. Karena buruh kan tidak hanya urusan teknis buruh aja, tapi di beberapa hal buruh harus bisa banyak hal juga. Pak, akhirnya menerima tawaran menjadi Menteri Lingkungan Hidup itu seperti apa akhirnya, Pak? Ya, menterinya apa saya belum tahu. Tapi sempat ada ngobrol sama Presiden Prabowo nggak, Pak? Sepintas saja, tapi nggak ada jabatan. Yang disampaikan komunikasi dengan Pak Anies, Pak mau ngobrol dengan Presiden? Ya pokoknya udah berapa waktu lalu gitu. Membahas apa, Pak? Yang disampaikan Presiden apa? Saya bahas buruh biasanya. Nah, berhubung berubah kan mau 1 Mei, Pak. Mungkin ada yang mau 1 Mei kita akan rame-rame nih. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Pasti. 1 Mei ada hampir 300 kaum buruh, 300.000 ya, akan bersama-sama kita apel di Monas. Merespon alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara. Dalam hal ini adalah oleh pemerintah. Melalui misalnya ada ratifikasi konvensi 188 ILO tentang perlindungan nelayan, tentang undang-undang PPRT, tentang apalagi mungkin outsourcing yang diperketat sekali ya, tidak sembarangan seperti sekarang, dan undang-undang tenaga kerjaan yang baru betul-betul serius digarap untuk adil bagi semua. Ini serius, itu hadiah dari presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia. Kita akan saya sendiri rencana kan itu hari libur ya. Hari libur, kalaupun saya benar dilantik ini, hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta ya, sekitar 40.000 naik motor. Saya akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus. Akan jadi Presiden, Pak? Apa? Akan jadi Bapak Presiden, rencana dengan Bapak Presiden. Pak, ini kan Oke. jelang hari itu kan Dewan Kesejahteraan Buruh itu menjadi target begitu, Pak. Dewan? Kesejahteraan Buruh begitu. Kemarin sih teman-teman dari gerakan buruh kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK, dan insya Allah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat kepres tentang Satgas mitigasi PHK lah gitu ya. Jadi gimana caranya, intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK.
dan kesejahteraan buruh yang lain. Pak, tadi soal masalah sampah itu, kenapa Bapak akhirnya bisa memunculkan masalah itu, Pak, untuk menyelesaikan? Nanti pada pertanyaannya kalau di situ lo nanya gitu ya, kan gue jawab. Kalau nanya yang lain gue jawab juga, nanya buruh gue jawab. Strategi udah siapin. Udah lah, udah semua. Udah ada ngobrol sama Pak Anies, Pak. Oke, gitu lah. Pak, ada komunikasi sama Pak Anies, Pak. Sama istri. Makasih ya Pak. Saya membantu proses komunikasi, berkomunikasi secara maksimal untuk program-program kerja pemerintah yang latar belakangnya adalah tujuan kita bernegara. Pertama tentu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi dijelaskan programnya, dijelaskan latar belakangnya, dan dikomunikasikan secara maksimal. Insyaallah. Kepala ke arah jubir apa ya? Persisnya nanti dengan pengumuman Bapak Presiden, tapi sampai sejauh ini yang rasanya berkomunikasi itu kan ada di Badan Komunikasi Pemerintah. Begitu. Jadi kepala Bakom, Pak. Persisnya kita tunggu pengumuman Bapak Presiden karena prerogatif dari Bapak Presiden. Penggantinya siapa, Pak? Pengganti saya. Iya. Kembali kepada Bapak Presiden. Infonya Pak Dudung ya Pak? Ya, Infonya Pak Dudung. sebentar lagi lihat yang datang siapa. Tapi udah ada komunikasi, Pak. Kasih ya, kasih. Kamera Pak, izin Pak, kamera. Siap. Ya, gimana? Dilatih sebagai apa Pak? Undangannya suruh datang jam 2. Katanya ada gladi resik. Ya, kita datang. Undangan Undangan apa tuh, Pak? Kapan, Pak? Saya ya nanti aja lah kalau itu ya. Nggak boleh ngadurin, nggak enak. Kabar Kan bisa berubah juga. Tapi undangannya apa, Pak? Dalam undangannya itu sebagai apa? Ya hadir ada pelantikan. Pelantikan menteri, Pak? Belum tahu. Pak dilantik Menteri LH ya Pak? Belum tahu persisnya. Tapi kalau jadi menteri bagaimana, Pak? Siap? Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas kerja keras. Ada antang-antangnya, Pak, program-program. Oh banyak udah. Tapi kira-kira apa aja Yang paling depan mata ya soal sampah apa semua ya. Terus kita harus keep up juga dengan isu-isu untuk kesempatan internasional. Secara bertahap kita seperti kira-kira gitu lah. Pak, penjadian komunikasinya udah lama apa baru-baru ini? Ya kan dengan Pak Presiden kan udah dari tahun 90-an bahkan udah bareng. Berarti sudah ada komunikasi dengan Pak Anies ya, Pak? Jam berapa, Pak? Pastinya, Pak? Dari pagi ya. Pak, indeks mewakili teman-teman buruh gitu ya, Pak? Insya Allah teman-teman buruh sih harusnya mendukung ya. Karena kita kan memang mulainya dari situ. Jadi saya juga bekerja diuji lah gitu. Mudah-mudahan lulus gitu. Jadi ini bisa mewakili gerakan atau teman-teman dari buruh. Tapi buruh kan tidak hanya urusan teknis buruh aja, tapi di beberapa hal buruh harus bisa banyak hal juga. Pak, akhirnya menerima tawaran menjadi Menteri Lingkungan Hidup itu seperti apa akhirnya, Pak? Ya, menterinya apa saya belum tahu. Tapi sempat ada beberapa Presiden Prabowo nggak, Pak? Sepintas saja, tapi nggak ada jabatan. Kapan disampaikan komunikasi dengan Pak Anies? Nanti Pak mau ngobrol dengan Presiden. Ya pokoknya udah berapa waktu lalu gitu. Membahas apa, Pak? Yang disampaikan Presiden, apa. Saya bahas buruh biasanya. Nah, berhubung berubah kan mau 1 Mei, Pak. Mungkin ada yang mau 1 Mei kita akan rame-rame nih. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Pasti 1 Mei ada hampir 300 kaum buruh, 300.000 ya, akan bersama-sama kita apel di Monas. Merespon alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara. Dalam hal ini adalah oleh pemerintah melalui misalnya ada ratifikasi konvensi 188 ILO tentang perlindungan nelayan, tentang undang-undang PPRT, tentang apalagi mungkin outsourcing yang yang diperketat sekali ya, tidak sembarangan seperti sekarang, dan undang-undang kerjaan yang baru betul-betul serius digarap untuk adil bagi semua. Ini serius, itu hadiah dari presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia. Kita akan saya sendiri rencana kan itu hari libur ya. Hari libur, kalaupun saya benar dilantik ini hari libur, saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta ya, sekitar 40.000 naik motor. Saya akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus. Akan jadi presiden, Pak? Apa? Akan jadi Bapak Presiden, rencana dengan Bapak Presiden. Pak, ini kan Oke. jelang hari Minggu kan Dewan Kesejahteraan begitu Pak. Dewan? Kesejahteraan buruh begitu. Kemarin sih teman-teman dari gerakan buruh kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK.
Dan insya Allah itu juga rencananya Pak Presiden akan membuat kepres tentang Satgas mitigasi PHK lah gitu ya. Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang lain. Pak, tadi soal masalah sampah itu, kenapa Bapak akhirnya bisa memunculkan masalah itu Pak untuk menyelesaikan Nanti masalah pada itu? pertanyaannya kalau di situ lo nanya gitu ya, kan gue jawab. Kalau nanya yang lain gue jawab juga, nanya buruh jawab apa? Strategi udah siapin Pak. Udah lah, udah semua. Udah ada ngobrol sama Pak Anies, Pak. Oke gitu lah. Pak, ada komunikasi sama Pak Anies. Sama istri, sama istri. Sama istri. Makasih ya Pak.